khusus kami yang menjadi korban, kita mencurigai ada hal yang ganjil di situ, ada hal yang disembunyikan dari prosedur perekrutan sampai dengan prosedur pengumuman hasil. Saya sedih melihat ketika saudara kita yang sudah mengabdi di atas 5 tahun, 20 tahun, ketika mereka di PHK-kan atau perhentikan, siapa yang tanggung jawab soal nasib ini? Artinya letakkan atau tanggalkan semua kepentingan politik dalam kebijakan pemerintah. Yang tadi katanya tidak mengisi Google Form dan segala macam, terus tiba-tiba namanya ada. Awal menyampaikan secara transparansi, terus di akhir episodenya tidak transparansi. Jadi kalau saya pribadi dugaan sangat kuat bahwa menitip itu hal yang biasa. Di judul lagu jangan datang titip salam ini jangan datang titip manusia. Oh halo guys, hello everyone, welcome back to the Totolari Podcast. Podcast anakisnya NTT, with me tentunya Dope Papa, bukan biji ketapang. Pada kesempatan kali ini kami kehadiran para aktivis-aktivis muda yang memiliki kecintaan kepada masyarakat Kabupaten Belu tentang fenomena maupun rasa empati mereka terhadap segala fenomena, terlebih tentang kemanusiaan. Malam hari ini dengan sukacita kami persembahkan anak-anak muda. Saya belum bisa bilang bapak-bapak karena ini jiwanya masih sangat muda. Selamat datang kakak-kakak tersayang. Selamat malam. Selamat datang. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami kehadiran tamu yang luar biasa. Ada Kak Feros, ada Kak Vicky, dan juga Ketua GMNI yang sangat tampan ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di studio Totolari. Gimana kabarnya kakak-kakak? Baik. Sehat semua ya? Ya, sehat. Sehat semua. Kesibukan sekarang lagi ngapain kakak-kakak ini? Ya, kalau saya mungkin kesibukan saya saat ini mungkin dengan diberhentikan dari tenaga kontrak, beralih ke wira swasta. Ya. Kalau Vicky juga? Kalau saya bukan teko tapi saya sibuk urus kemanusiaan. Oh, kemanusiaan. Ya. Punya keprihatinan khusus ya. Perhatian khusus juga. Lalu kakak ganteng ini berbaju merah. Siap. Kalau saya lagi urus organisasi GMNI. Oh, GMNI. Jadi kesibukannya sekarang itu. Siap. Well, kehadiran kakak mereka ini sudah pasti diketahui oleh masyarakat Kabupaten Belu tentang bagaimana hatinya kakak-kakak mereka tentang melihat situasi yang terjadi di Kabupaten Belu. Ya seperti yang sedang dialami oleh Kak Feros sendiri. Kak Feros merupakan tenaga kontrak ya. Dulu di instansi pemerintahan yang kemudian sekarang dirumahkan. Ya. Benar. Betul. Apa sebenarnya yang menjadi perhatian khusus dan perasaan dari Kak Feros sendiri pada saat diberhentikan itu? Ya, pada dasarnya kan kita kalau terkait dengan ini kan masuk dalam porsi kerja ya, dalam sistem kerja yang kemudian mau tidak mau itu kan harus diatur dalam aturan-aturan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Nah hari ini kan kita tenaga kontrak dengan mekanisme yang dibuat di dalam pemerintahan daerah Kabupaten Belu dengan jangka waktu kontrak yang dibuat oleh pemerintah, mau tidak mau kita harus hormat juga terhadap aturan tersebut. Nah sistem kontrakan yang kita pemerintah kasih ke kita itu kan kontraknya kan per tahun. Nah, yang mana setiap tahun itu akan ada masa perpanjangan kontrak berdasarkan mekanisme yang dibuat oleh pemerintah daerah. Ya kita pada prinsipnya kalau memang kebijakan dari pemerintah daerah harus seperti itu, maka kita juga harus hormat terhadap kebijakan tersebut. Nah, saya cukup lama ya di Sekretariat DPRD Kabupaten Belu. Kalau tidak salah itu sekitar 8 tahunan. Wow. Banyak hal sih yang kita dapat dari sana, pengalaman kerja. Sampai dengan kemarin kita diberhentikan di tanggal 31 Desember 2021 yang kemudian menjadi sebuah rujukan pemerintah daerah Kabupaten Belu, ya kita tetap hormat. Cuman yang kita sesalkan adalah ada kejanggalan-kejanggalan yang kemudian dibuat di dalam proses pengambilan kebijakan itu. Yang kemudian bukan saya sendiri yang menjadi
terduga korban kebijakan pemerintah daerah, tetapi banyak sekali teman-teman yang menjadi korban daripada kebijakan pemerintah daerah. Nah, kebijakan yang tidak pro rakyat itu, terkhusus kami yang menjadi korban, nah itu perlu ditelusuri. Iya. Karena menurut kita, dengan sekian banyak teman-teman itu, kita mencurigai ada hal yang ganjil di situ dalam proses penerapan kebijakan itu. Ada hal yang disembunyikan. Ya, ada hal yang disembunyikan, bahkan dari prosedur perekrutan maupun sampai dengan prosedur pengumuman hasil. Nah, itu yang menurut kita ganjil dan patut sebagai anak daerah Kabupaten Belu, kita tidak mau ada korban-korban berikut yang kemudian nanti mengalami hal yang sama seperti kita. Pada prinsipnya, apa yang menjadi kebijakan pimpinan daerah kita hormat begitu ya. Saya kira untuk saya itu dulu. Tapi bukankah Kak Feros ada mekanismenya? Dari pemerintah bilang ini sudah ada perekrutan yang baru, itu berarti mekanisme selama ini mereka sedang terapkan supaya kemudian mereka menemukan lagi bibit-bibit baru mungkin, atau bagaimana dari Kak Feros sendiri menyikapi bahwa telah ada orang yang menggantikan posisi Kak Feros? Manusiawi ya, kita ada ketidakpuasan. Gimana perasaan Kakak? Ya, kalau mekanisme sih ada, mekanisme dari pemerintahan daerah Kabupaten Belu sih ada. Ya, itu kan tadi saya bilang tadi bahwa sistem perekrutan tenaga kontrak kita itu diatur dalam peraturan bupati, yang mana dia mengatur 1 tahun sistem kontrak. Artinya bahwa kalau kemudian harus ada lagi proses perekrutan baru, maka ada evaluasi-evaluasi yang kemudian dibuat oleh pemerintah daerah, ya kan, melalui anjap atau ada somasi terhadap pekerja-pekerja. Nah, hasil dari evaluasi itu yang kemudian menjadi rujukan untuk orang ini layak tidak untuk dipekerjakan kembali ya. Cuman yang menurut kita ganjil itu adalah bahwa di daerah ada peraturan daerah, tetapi di pusat juga ada peraturan dari pusat, yang mana secara regulasi peraturan dari pusat di PP 49 dengan beberapa pasal itu kan mengatur bahwa pemerintah daerah dilarang untuk melakukan perekrutan tenaga kontrak baru, dengan acuan-acuan bahwa tetap mempertahankan tenaga kontrak yang lama, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan rujukan aturan PP 49 baik dari pasal 96 sampai 97 dan di 99 sampai 9, dari 96 sampai 99, dan ada beberapa runtutan himbauan yang disampaikan oleh Menteri Aparatur Sipil Negara. Tugas dari pemerintah daerah adalah hanya melakukan pemetaan. Kenapa? Karena menurut kita di tahun 2023 itu kan jelas bahwa mereka yang kategori tenaga kontrak termasuk dalam, secara regulasi dia masuk dalam non ASN, yang kemudian bisa direkomendasikan untuk di 2023 nanti bisa direkomendasikan untuk mengikuti tes PNS maupun tes P3K berdasarkan kriteria, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya kira begitu. Kita sudah ini seperti keluhan hati dari mantan tenaga kontrak yang telah diberhentikan ya. Sekarang kita melihat dari koordinator. Maksudnya beberapa pekan yang lalu ada satu momen di mana teman-teman dari yang kita bilang di PHK ini melakukan gerakan, dan itu di salah satu motor penggeraknya adalah Kak Vicky. Kami ingin tahu bagaimana seorang Kak Vicky. Sebenarnya Kak Vicky tidak punya andil ya, tidak punya maksudnya kepentingan khusus di dalam permasalahan ini. Apa yang mendorong seorang Kak Vicky ini untuk terlibat dan juga mengikuti banyak sekali aksi untuk membantu teman-teman dari Teko ini? Baik, saya berterima kasih karena momen ini saya bisa bertemu dengan salah satu presenter, bagi saya juga termasuk luar biasa. Permasalahan Teko ini menyita perhatian hampir seluruh Kabupaten Belu ini. Kenapa saya begitu ngotot untuk berada dalam barisan depan? Karena saya melihat bahwa saya melihat air mata mereka, penderitaan mereka. Bagaimana kita melihat ini orang pengabdian mereka yang rata-rata yang diberhentikan ini
ini rata-rata di atas 5 tahun. Bahkan ada yang sampai 20-an tahun. Wow. Terus kalau tiba-tiba mereka diberhentikan seperti begini, mereka itu mau kerja apa lagi? Kita tahu bahwa situasi negara ini, khususnya kita di Kabupaten Belu baru selesai. Mungkin saya belum bisa memastikan bahwa sudah selesai Iya. COVID. Kemarin COVID itu saja sudah sangat susah masyarakat untuk mencari, untuk bagaimana mempertahankan ekonomi. Kalau hari ini seperti mereka diberhentikan dengan usia mereka yang sudah tidak lagi produktif, mereka mau kerja apa? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa yang sudah disampaikan oleh saudara Peros selaku korban. Ini kan aturan ini kan dari atas ke bawah. Setidaknya pemerintah daerah juga harus melihat, harus memahami. Dari aturan yang keluar namanya PP 49 tahun 2018 itu, pasal 96 dan 99 itu jelas. Kalau misalnya pemerintah daerah minta maaf, kalau pemerintah daerah betul-betul dia menjalankan itu, pasti tidak akan terjadi seperti begini. Terus yang ketiga, di sini kami minta kan, kami tidak mau karena ada yang sudah bekerja, Iya. ada yang sudah bekerja, yang sudah diterima baru. Kami tidak pada kapasitas untuk lagi berbicara untuk mereka ini diberhentikan. Iya, iya. Tidak. Sekarang kami berpikir adalah kebijakan daripada pemerintah daerah. Toh kalau memang pemimpin pemerintahan itu berpro terhadap masyarakat kecil, akomodirlah semua ini. Kami minta nuranilah daripada pemimpin hari ini seperti apa. Itu yang pertama. Kenapa kalau misalnya berbicara, oh anggaran dari mana? Kan begini, anggaran ini kan pada akhir 2021, kalau saya tidak salah bulan Desember sekitar tanggal 20-an itu sudah dibahas. Untuk anggaran tenaga kontrak daerah per Januari 2022 sampai Desember 2022. Artinya, orang mulai start kerja dari Januari. Tapi kenyataan yang terjadi hari ini di Kabupaten Belu, orang mulai tenaga kontrak daerah, dia itu diambil per OPD. Dan dimulai dari bulan April. Iya. Iya. April, Juni, ini mau akhir. Kan masih, ini belum selesai perhitungan ini, yang saya tidak salah dengar ya. Artinya bahwa, misalnya sekitar 4 bulan atau 5 bulan ini tidak terpakai uang untuk bayar tenaga kontrak daerah, Iya. itu mungkin bisa diakomodir teman-teman yang hari ini, misalnya yang teman-teman yang sudah mengabdi yang hari ini menjadi korban, saya rasa sangat bisa kalau misalnya pemerintah mau melihat itu. Di sini hanya saya berpikir bahwa hanya berpikir tentang air mata mereka, karena mereka ini adalah tulang punggung dalam keluarga mereka. Yang sering saya sampaikan, kalau seandainya mereka ini kalau tidak bekerja lagi, terus siapa yang membiayai mereka dalam rumah tangga mereka? Mungkin contoh misalnya anak mau sekolah, bapak ini saya mau beli seragam, sedangkan bapaknya saya sudah tidak bekerja, atau mamanya sudah tidak bekerja. Terus bagaimana dengan kelangsungan hidup yang mereka alami hari ini? Itu yang membuat keterpanggilan saya, jiwa aktivis saya mulai melonjak dalam diri saya. Jadi ini karena semangat kemanusiaan saja, karena air mata mereka juga air matanya saya. Mungkin dari saya seperti itu. Berarti tentang hati nurani ya. Benar. Tapi di lain sisi pasti nanti banyak juga orang yang berspekulasi, bahkan beranggapan bahwa tidak semuanya itu hidup harus dari Teko. Itu pasti dari Kak Vicky juga pasti pernah mendengarkan hal itu. Kalau kita berbicara kembali, kita berusaha untuk ya bukan tidak lega gitu, maksudnya tidak dengan hati terbuka menerima keputusan dari pemerintah, tapi pasti mereka ada segelintir orang juga yang bakalan berpikir bahwa kenapa tidak usaha yang lain. Bagaimana dari Kak Vicky? Kalau kita bicara konteksnya Kabupaten Belu ini, coba tolong ketika ada yang berbicara, tolong tunjukkan kepada saya di mana perusahaan yang besar yang sudah berdiri di Kabupaten Belu. Atau pabrik lah, semacam apa. Terus, kalau kita bicara sektor pertanian, kita di sini kan tak ada hujan. Ini kan tidak mungkin kita paksakan seseorang langsung pergi, kau kerja kebun. Iya. Ini kan semua butuh proses. Yang tadi saya bilang, usia orang sudah tidak produktif lagi. Misalnya dia punya keahlian di kesehatan. Contoh, mereka misalnya kerja di kesehatan, ini kan mereka pun keahlian, mereka kerja. Iya. Atau mungkin mereka guru, ini mereka pun keahlian. Karena basic ilmu pengetahuan mereka alami, kan rata-rata mereka ini adalah sarjana. Iya. Mereka paham dengan bidang mereka. Terus mereka yang sudah paham, bahkan kita harus akui bahwa berapa kali Kabupaten Belu mendapatkan WTP, ini mungkin sudah ketiga kali. Itu juga peran daripada teman-teman
saya mau bilang bahwa andil juga daripada teman-teman Teko yang hari ini diberhentikan. Ini tidak bisa kita pungkiri. Artinya bahwa mereka juga bekerja dengan penuh tanggung jawab, profesional. Terus mereka juga bisa memajukan daerah ini. Makanya kita mendapatkan predikat WTP yang 3 kali. Dan di Ganjar itu, kita di Ganjar diberikan uang. Itu adalah satu prestasi dan kelebihan. Itu juga peran daripada tenaga-tenaga kontrak daerah ini yang hari ini diberhentikan. Kalau seandainya mereka itu, kami paham bahwa kontrak itu kan dari setiap tahun. Ya, ada perpanjangannya. Kalau seandainya mereka ini bekerja tidak profesional, atau mereka ini bekerja di luar daripada apa yang mereka kerjakan, pasti mereka sudah diberhentikan. Mereka tidak bisa bertahan sampai 5-6 tahun, bahkan mereka sampai 20 tahun. Ini perlu, ini kan bagi saya, tolong dilihat kembali lah. Itu yang saya bilang, saya berharap bahwa pemimpin hari ini masih memiliki nurani yang berpihak kepada kaum-kaum yang kecil. Kita melihat air mata. Siapa yang tidak sedih ketika melihat mama-mama itu menangis dengan air mata, membawa dalam doa. Kita hidup di atas adat dan budaya ini, pasti kita juga tergugah hati nurani kita. Benar sekali. Biasa ya. Well, sekarang dari dua perspektif ini, kita ingin melihat pandangan dari salah satu organisasi paling besar yang mewadahi juga tentang ya mungkin sakit hati ini juga, atau keterpanggilan juga dari kakak-kakak game ini. Gimana pandangan kakak-kakak melihat fenomena yang sedang terjadi dari pemikiran teman-teman organisasi yang saya rasa memiliki banyak sekali value nih? Baik, terima kasih Kak Dovan. Selamat malam kita semua. Terima kasih karena baru pertama kali game ini diundang di studio. Totolari. Ini satu hal yang sangat luar biasa untuk kemudian kita menyampaikan aspirasi, pikiran, gagasan kita bagaimana soal kebijakan pemerintah untuk kedepannya. Nah, kalau dari game ini sendiri, game Cabang Belu melihat bahwa dinamika atau polemik yang terjadi di Kabupaten Belu ini salah satu polemik yang sangat luar biasa, yang dimana terkait dengan tenaga kontrak daerah yang diberhentikan dengan jumlah sekian, hampir lebih lah ya. Nah, ini sangat menggugah ya, menggugah hati nurani kalau pandangan kita. Itu kenapa hari ini di situasi COVID ya, tadi sudah disampaikan oleh Kak Vicky, oleh Kak Vero soal bagaimana kita lagi dilanda di situasi COVID yang kemudian itu menghilangkan semua ekonomi yang sudah kerja di ini PHK, terus ekonomi dalam rumah tangga mereka. Nah, hari ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Belu, saya pikir satu hal yang kemudian memicu polemik di situasi situasi Kabupaten Belu. Kenapa? Seharusnya kita harus tahu bahwa kita ada di daerah perbatasan. Kita harus tahu itu dulu. Konteksnya apa? Daerah perbatasan merupakan wajahnya Indonesia yang batas dengan negara Timor Leste, itu batas darat, dan batas laut dengan negara Australia. Nah, hari ini dalam situasi COVID, masyarakat lagi pontang-panting mencari dunia kerja. Nah, dengan ini kemudian polemik yang terjadi atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Belu, dalam hal ini Bupati dan Bapak Wakil, soal akomodir tenaga kontrak daerah dan yang lain tidak akomodir. Nah, ini butuh pertanyaan besar. Kenapa demikian seperti itu? Nah, game ini melihat bahwa kita harus tangkap semua kepentingan. Kita harus tangkap semua kepentingan politik. Itu kenapa? Yang pertama, ketika sudah kerja dari di atas 5 tahun sampai 20 tahun, ada yang baru lah ya 10 tahun. Nah, ini bagaimana nasib mereka? Tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Vero sebagai korban, terus Kak Vicky sebagai koordinator aksi kemarin, walaupun game ini tidak hadir sama-sama dengan mereka, tapi game ini selalu organisasi kita memantau atau kita mengawal situasi ini. Nah, seharusnya pemerintah Kabupaten Belu harus peka. Kenapa saya katakan demikian? Harus melihat soal hati nurani. Landasan itu landasan hati nurani. Saya berbicara begini, coba kita makain dulu apa itu Kabupaten Belu.
Bahasa Belu ini apa? Itu sahabat loh. Artinya kita hidup dalam satu rumpunan keluarga besar di Kabupaten Belu. Nah, seharusnya landasan-landasan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Belu harus letakkan hati nurani. Nah, kalau kemudian di PHK-kan semua, siapa yang menjamin ekonomi mereka? Apalagi dalam situasi COVID seperti ini. Nah, seharusnya dalam kepentingan apapun dia, ya, kebijakan apapun dia, kita letakkan namanya hati nurani sebagai seorang pemimpin. Nah, hari ini saya tidak salahkan ini bupati atau wakil, tapi bagaimana kita melandaskan hati nurani sebagai leadershipnya. Nah, terus kemudian kita bicara kontes hari Belu. Nah, saya sedih ya Kak Dofan. Kenapa saya itu sedih? Melihat ketika saudara kita yang sudah mengabdi tadi sudah sampaikan bahwa di atas 5 tahun 20 tahun malahan, bahkan 20 tahun ketika mereka di ini PHK kan atau mereka di ini perhentikan, ini mereka lagi di ini persiapkan untuk kemudian untuk masuk dalam P3K atau ASN. iya. Nah, siapa yang tanggung jawab soal nasib ini? Itu artinya saya mau bicara sama ke sini bahwa letakkan atau tanggalkan semua kepentingan politik dalam kebijakan pemerintah. Mari kita rasionalkan soal hati nurani sebagai kita manusia. Karena Belu ini hanya kita saudara semua. Nah, jadi pandang game ini soal bagaimana dinamika konflik ini, game ini memberikan sebuah solusi. Kalau perlu seperti tadi sama kalau Kak Vicky itu diakomodasikan semua kembali. Ya, tidak boleh ada air mati yang jatuh di tanah Belu. Kita semua bersaudara. Ya, jadi kalau bisa pemerintah Kabupaten Belu hari ini lewat live malam ini, ya diakomodasikan kembali. Ya, itu tawaran dari game ini. Entah pun sekian banyak orang yang diberhentikan, saya harap sebagai pemimpin ya, bupati dan bapak wakil sebagai pemimpin yang dengan deadline sehati, letakkan hati nurani itu untuk mengakomodasikan semua. Ini soal deadline loh. Apalagi soal deadline perubahan. Saya pikir harus merubah pola pikir Kabupaten Belu. Nah, kalau ketika mereka tidak diakomodasi semua hari ini memicu pengangguran besar. Nah, apalagi seperti tadi Kak Vicky sampaikan, memang betul kontes Belu hari ini kita di daerah Perbatasan ini, saya harusnya membuka lapangan kerja untuk masyarakat Kabupaten Belu. Kak Dofan, saya sangat sedih ketika melihat anak Belu yang kemarin ada musibah di tanah Papua. Oke, iya, benar. Ini sangat memantik hati nurani Kak Dofan. Waktu kita evaluasi kepemimpinan Bapak Wakil sama Bapak Bupati, saya sampaikan ini. Saya bilang, buka lapangan kerja. Ya kenapa? Musibah yang paling terbesar, tragedi yang paling terbesar itu ketika anak asli, putra asli Kabupaten Belu meninggal di tanah Papua. Yang salah siapa? Mari kita berevaluasi diri. Kenapa? Karena kita kurang lapangan kerja. Nah, hari ini kalau pemerintah Kabupaten Belu memang kebijakan untuk memerintahkan semua, ini bukan membawa perubahan bagi saya, tapi ini membawa sebuah pengangguran besar untuk masyarakat Kabupaten Belu. Kita jangan berpikir hari ini, ya, bagaimana kita berpikir soal 10 tahun akan datang, 100 tahun akan datang. Ya, kalau ketika 1.000 orang atau 500 orang yang di PHK-kan ini, atau 400 lebih ya, kurang lebih 400 lebih yang di PHK-kan ini, mereka semua merantau. Ketika ada musibah, siapa yang salah? Ya, sedih kalau nama Kabupaten Belu itu kaca nasional bukan karena membawa predikat yang baik, tapi karena musibah, karena cari kerja di tanah orang. Benar. Mungkin seperti itu dulu. Iya, betul sekali. Dan memang kita harus meletakkan bahwa tidak ada lagi politik kepentingan ya, karena ini bukan masa kampanye lagi. Tapi kita harus melihat juga bahwa saya tidak berpikir bahwa pasti Kak Feros dan Kak Vicky dan kakak dari game ini juga berpikir hal yang sama, bahwa dalam setiap pemerintahan kan pasti ada regulasinya. Dalam setiap pergantian pemerintahan, apakah dari Kak Feros atau Kak Vicky juga melihat bahwa banyak sekali titipan-titipan yang kemudian harus menggeser Kak Feros dan teman-teman 400 orang? Ya, ini kita saling share to care ya. Namanya hati nurani, kita kan harus berbicara menggunakan hati. Jadi pasti ada ketidakpuasan. Dan apakah betul dari pemerintahan atau sistem politik kita yang masih ada sistem titip-titipnya itu termasuk salah satu
hal yang mendorong kemudian teman-teman teko mereka diberhentikan? Ya, kalau begini ya, Dedovan ya. Kalau soal titip menitip, saya kira bisa terjadi. Mm-mm. Bisa terjadi karena ini saya juga selaku korban ya, dan kita menemukan juga kejanggalan itu. Nah, rujukan untuk tes per tes itu kan ada rujukan yang persyaratan. Nah, contoh kami kan di tes tahap 2. Ya, kan ada tes tahap 1, tes tahap 2. Kami di tes tahap 2 ada aturan yang kemudian menjadi rujukan, yaitu kita melakukan pengisian Google Form. Oke. Nah, rujukan dari nama-nama yang keluar di Google Form itu menjadi acuan untuk mengikuti tes wawancara. Nah, di situ kita temukan kejanggalan, yaitu ada teman-teman yang notabene hari ini lulus, Oke. dan masuk kerja. Tetapi kalau kita lihat flashback ke belakang, itu namanya di Google Form tidak ada. Sementara rujukannya jelas bahwa kau hanya bisa menuju ke tahap ini kalau memang tahap ini engkau lolos. Sementara yang terjadi adalah bukan seperti itu. Oke. Nah, inilah yang kemudian membuat kita menduga yang sebesar-besarnya bahwa janggal di sini. Iya. Lalu yang berikut di persyaratan pengumuman persyaratan penerimaan itu jelas bahwa setiap tenaga kontrak yang memasukkan lamarannya, ada poin yang mengatakan bahwa harus disertakan dengan SK terakhir, yaitu SK 2001. Nah, kita yang menjadi korban ini kan memiliki itu secara prosedur. Nah, dan kita masukkan, tetapi pada kenyataannya juga tidak lolos. Lalu soal indikator seleksi wawancara, ini kan juga patut dicurigai. Penilaiannya seperti apa baru kita ini tidak bisa lolos. Oke. Indikatornya apa pemerintah pakai. Nah. Berarti maunya transparansi ya? Oke, kita sepakat kalau awalnya sistem pengumuman perekrutan itu transparansi. Tetapi semakin ke sini sampai dengan titik pengumuman hasil, yang kacau itu di situ. Ada yang by phone, Alright. ada yang dipanggil ke sana untuk lihat nama, kalau tidak ada sih langsung pulang. Nah, mekanisme yang dipakai oleh pemerintah seperti apa? Kalau memang di depan transparan, maka di belakang juga harus transparan. Iya. Di tahap penerimaan harus transparan, di tahap akhir pengumuman juga harus transparan. Tetapi begini, Adedovan, itu mekanisme yang diberlakukan dalam sistem perekrutan. Tapi kita juga harus lihat ke belakang, yang tadi saya bilang bahwa soal regulasi. Nah, kan tidak ada aturan di daerah yang lebih tinggi daripada aturan di pusat. Tadi Ya. Abang Fikri juga sudah jelaskan. PP 49 tahun 2018 itu menjadi suatu himbauan khusus untuk semua kepala daerah yang melakukan pemberhentian tenaga kontrak di daerah. Itu dilarang, dan juga dilarang untuk melakukan perekrutan tenaga kontrak baru. Kan itu jelas. Kenapa? Karena semangat pembangunan nasional itu kan prinsipnya kan menciptakan kedamaian, kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Belu. Ini yang kemudian sebagai korban kita cukup kecewa dan kita sesal ya dengan kebijakan pemerintah saat ini. Bukan kita benci dengan pemerintah, tidak. Kalau hari ini kami korban dan ada hal yang keliru, maka duduk sama-sama dan kita selesaikan. Supaya kan ini kan dia akan generasi dari generasi akan berjalan terus nih. Dan kita tidak mau ada korban-korban berikut kayak begitu. Proses penerapan kebijakan pemerintah daerah, dia itu harus betul-betul menjamin masyarakatnya. Jangan ini generasi dia yang menikmati kesejahteraan, lalu generasi berikut kesian. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kalau memang seperti ada bilang bahwa ada temuan-temuan, ada hal yang gaji, iya itu pasti ada. Dan kita punya ini, kita sudah secara dengan teman-teman korban, secara internal kita yang menjadi korban kebijakan, kita juga melakukan kajian dengan bantuan Abang Fikri. Nah, ini yang kenapa sampai kami juga harus minta bantuan Abang Fikri untuk kita turun dan menyampaikan aspirasi kita kepada aspirator kita, yaitu DPRD Kabupaten Belu. Maksudnya supaya apa? Supaya terus mengawal ini. Saya kira itu dulu. Dari kacamata seorang Kak Fikri ya, nah, Kak Fikri tidak punya kepentingan dalamnya, tapi ini pure karena panggilan hati dan juga cintanya kepada sesama masyarakat Kabupaten Belu. Apa yang salah menurut Kak Fikri dalam hal ini? Apakah ada oligarki kah? Atau dari pemerintahan kah? Atau
dari pandangan seorang Kak Vicky, apa sebenarnya yang menjadi kunci awal dari adanya konflik ini? Saya agak senang dengan tadi kata titip menitip ya. Itu sangat saya senang, seperti judul lagu ya, jangan datang titip salam ya. Ini jangan datang titip manusia. Jadi kalau saya pribadi dugaan saya sangat keras dengan apa yang tadi disampaikan oleh saudara Feros selaku korban. Mereka juga ikut tahapan yang tadi katanya tidak mengisi Google Form dan segala macam, terus tiba-tiba namanya ada. Di awal menyampaikan secara transparansi, terus di akhir episodenya tidak transparansi. Jadi kalau saya pribadi dugaan sangat kuat bahwa titip menitip itu hal yang biasa mungkin di kabupaten ini. Itu menurut saya. Terus saya sekali lagi hanya meminta kepada pemimpin hari ini. Bahkan pada saat aksi pun setiap kali saya pegang mic dalam orasi pun saya menyampaikan, pemimpin itu sebenarnya sebagai penengah. Pemimpin itu sebagai seorang leader yang baik. Pemimpin harus bisa berdiri di atas dua belah kubu yang masih berbenturan hari ini secara politik. Pemimpin harus jadi penengah yang baik. Dia harus mampu merangkul ini menjadi satu. Tujuan kita adalah bagaimana membangun Belu yang lebih baik. Dia sebagai penengah yang baik, sebagai bapak yang baik, bahkan sebagai mama yang baik. Itu menurut harapan saya. Dan saya juga sangat kecewa kenapa? Bagaimana itu ibu-ibu penari, bahkan ada yang menari di Asian Games, bahkan ada yang sampai terkenal baik di Belanda. Orang di Belanda itu kan sistem kayak teater, jadi mau nonton mereka tuh antri. Mereka membawa nama Kabupaten Belu dengan tarian budaya dan likurai. Mereka di sana dibangga-banggakan, tapi datang kembali Kabupaten Belu mereka diberhentikan jadi tenaga kontrak daerah. Terus di mana rasa terima kasih pemerintah daerah ini terhadap apa yang sudah mereka buat demi mengharumkan kabupaten ini? Hari ini mereka menjadi korban dan mereka tidak dimasukkan dalam Teko 2022. Ini yang catatan sangat miris di era pemerintahan hari ini. Sebenarnya saya tadi tidak mau menyampaikan, tapi semakin kesini saya semakin panas untuk menyampaikan ini. Bagaimana orang yang berprestasi? Ini saya mau katakan ini prestasi yang tidak mungkin dimiliki oleh semua orang. Mampu mempromosikan budaya daerah ini dan dikenal di luar negeri. Itu bukan cuma di Belanda, bahkan di Eropa hampir mereka keliling. Bahkan yang saya ikuti itu bahkan orang antri untuk menonton tarian tradisi ini adalah budaya. Berarti kita Belu ini kaya akan budaya. Dan kalau ada teman-teman yang sudah mampu mempromosikan, bagaimana tanggung jawab dan rasa terima kasih pemerintah terhadap mereka? Tapi hari ini yang notabene mereka adalah Teko, tapi di perguruan tenaga kontrak 22 mereka tidak diakomodir. Itu berbicara dari teman-teman yang sudah pergi menari di sana. Terus yang kedua, ada yang kemarin PON tinju pun mereka membawa prestasi juara. Tapi hari ini saya dengar juga mereka tidak diterima jadi tenaga kontrak daerah. Ini yang saya bilang, entah saya Vicky Naken yang lagi sakit di Kabupaten Belu atau kebijakan itu yang lagi sakit. Ini yang membuat satu catatan kritis. Terus bagaimana kita membangun Belu kalau dengan cara begini? Belum lagi yang tadi saya bilang, ini kalau saya mau, yang tadi saya bilang, ya mudah-mudahan lagu Jangan Datang Titip dan segala macam itu cukup zamannya Pance Pondang saya menciptakan. Jangan sampai dimodifikasi di zaman yang sekarang milenial ini, jangan datang titip manusia lah. Mungkin seperti begitu. Nah, ini kan pandangan saja ya. Nah, namanya asas praduga tidak bersalah itu kan kita bebas saja, namanya pemikiran itu kan liar. Dari kakak semua, dari kakak bertiga. Apa sebenarnya harapan dari kakak bertiga ini yang paling utama sehingga memicu terjadinya aksi beberapa pekan belakangan yang mengguncang Rai Belu tercinta ini? Apa sebenarnya hal utama? Apakah pure hanya untuk tenaga kontrak atau ada hal esensial lain yang ingin kakak mereka suarakan gitu? Dari kakak-kakak, mungkin Kak Vicky atau kakak dari Gemini itu aslinya apa sebenarnya? Karena tidak mungkin kan kakak mereka hanya pergi dengan tujuan ya kami hanya ingin teko saja, berpanas-panasan ria di situ, karena yang kita tahu bahwa tidak semua teman-teman teko terlibat dalam aksi itu. Kebanyakan dari teman-teman mungkin ya teman-teman yang memiliki keprihatinan yang sama kayak Kak Vicky yang terlibat dalam hal itu.
Silakan dari kakak-kakak. Kalau dari kita begini ya, mengambung dari apa yang disampaikan tadi. Ini sangat menarik sih untuk kita mengulas. Ya. Nah, saya melihat soal ketika diberhentikan seperti tadi yang sama Kak Vicky, bahwa ada anak-anak asli Kabupaten Belu yang punya prestasi, kemudian mereka mengharumkan nama kabupaten, bahkan nama Indonesia di luar negeri, ya bahkan di mancanegara. Nah, terus kemudian mereka diberhentikan dalam tanda kontrak dia di Kabupaten Belu. Nah, saya mau pesan seperti begini. Seharusnya tanggalkan semua kepentingan politik kemarin. Ya, karena ini kacamata melihat bahwa mungkin masih ada kepentingan, tetapi mari ditanggalkan kalau kita mau Belu yang lebih baik. Nah, seharusnya anak-anak kita atau anak-anak asli daerah Kabupaten Belu yang punya prestasi ya dipertahankan untuk kemudian bisa melatih apa yang di budaya. Iya, benar. Sehingga mereka bisa melatih kembali adik-adik kita yang di bawah, generasi kita yang akan datang nanti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal tadi ini sampaikan bahwa metode-metode apa yang dipakai oleh pemerintah Kabupaten Belu untuk kemudian merekrut tenaga kontrak daerah. Nah, saya melihat bahwa ini ada kejanggalan. Bahwa tadi disampaikan memang betul, kita juga tahu banyak hal bahwa ketika yang tidak ikut seleksi, ya tahapan-tahapan sampai dia masuk. Nah, saya pikir ini soal bagaimana pemerintah Kabupaten Belu dalam hal ini Bupati, Bapak Wakil, Bapak Sekda, apakah untuk mengurus soal birokrasi, ya. Nah, ini soal birokrasi. Nah, bagaimana kalau kita membangun sebuah kabupaten terus kemudian dalam konteks birokrasi tidak di PKD yang baik, tidak diurus yang baik. Nah, ini salah satu hal yang kemudian menjadi tolak ukur soal bagaimana pelayanan birokrasi nanti. Nah, saya jujur Kakak Dovo, sebelum kita mengakhiri ini, memang ini satu hal yang sangat menarik untuk bagaimana kemudian kita harus mengulas. Karena bicara teko ini kita bicara soal nasib hidup banyak orang, hajat hidup banyak orang. Nah, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Dohong, bahwa bagaimana ketika kemudian teman-teman, ya orang-orang tua kita untuk mau aksi demo, saya pikir ini hak, ya, hak bagaimana untuk aspirasi kepada pihak pemerintah, kepada pihak DPRD sebagai pengambil lidah rakyat. Nah, karena mereka melihat bahwa hak mereka tidak diakomodir atau hak mereka dikebiri, maka ya sebagai negara yang berdemokrasi, sebagai negara yang yang dilindungi oleh undang-undang, ya mau tidak mau ya mereka harus sampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah untuk kemudian aspirasi mereka diperhatikan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, seharusnya Belu ini harus ada perubahan. Ya. Sangat menarik ya kedua, kita harus bicara soal bagaimana lapangan kerja. Ya. Hari ini kita melihat bahwa banyak anak-anak milenial yang hari ini masih banyak pengangguran. Gimana peluang dari pemerintah Kabupaten Belu untuk membuka ruang kerja? Iya. Nah, dengan satu hal dia tenaga kontrak daerah, walaupun banyak orang bicara bahwa seperti tadi apa yang saya bilang awal, bahwa ya apakah kalian mengharapkan itu saja tenaga kontrak daerah bisa, tapi tidak. Tapi memang kewajiban sebagai pemerintah daerah harus membuka lapangan kerja. Nah, tenaga kontrak daerah sebagai ruang lapangan kerja untuk anak-anak kita, untuk anak-anak asli Belu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi solusi dari game ini, pemerintah Kabupaten Belu harus kemudian harus mengakomodir semua yang kemarin sudah yang sudah diberhentikan, sehingga jangan terjadi konflik atau konflik yang berkepanjangan. Karena begini Kak Dova, kalau Bupati sama Bapak Wakil pemerintah Kabupaten Belu tidak mengakomodir, saya pastikan kalau teman-teman ini demo selama 1 bulan, macet kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Karena pemerintah tidak bisa melakukan
menyelesaikan tugas-tugas dalam birokrasi. Karena apa? Setiap kali orang demo. Nah, jadi itu ya Ini salah satu bentuk dari kontrol sosial juga. Ya. Nah, semua masyarakat punya hak untuk hal. Dari Kak Vicky, bagaimana pandangan Kak Vicky? Kalau saya Ini paling kritis ya. ya, kalau saya berharap pemerintah yang tadi saya bilang masih ada nurani daripada pemimpin hari ini, supaya air mata itu juga mungkin pemerintah hari ini bisa melihat, khususnya pemimpin, mungkin Pak Bupati yang terhormat juga bisa melihat air mata daripada teman-teman yang diberhentikan ini. Saya rasa kalau kita melihat air mata, pasti hati nurani kita akan tergugah. Kalau bicara ini agak keluar dari konteks Teko ya. Ya. Kalau saya sudah sering melihat bahwa banyak permasalahan di Kabupaten Belu. Sedikit yang mungkin saya keluar dari Teko adalah bagaimana haknya masyarakat kecil yang waktu maraknya COVID-19 itu ada yang namanya jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil. Itu sampai hari ini itu belum dibagikan kepada masyarakat kecil yang memiliki hak. Itu dari bulan Oktober 2021 sampai sekarang Juni 2022 itu belum terrealisasi. Itu menjadi pertanyaan besar. Katanya alasan pemerintah ketika ditanya mengatakan, oh masih ada pendobelan data, masih cek. Birokrasi seperti apa yang datanya makan waktu berbulan-bulan bahkan sudah berganti tahun. Ini menjadi catatan kritis. Tapi hari ini saya sampaikan kepada Kakak Dofan, dalam live ini saya menyampaikan bahwa permasalahan Teko ini kalau seandainya pemerintah daerah tidak mengakomodir kembali teman-teman ini, saya pastikan gelombang-gelombang teriakan itu akan tetap berirama di Kabupaten Belu ini. Ya, yang tadi seperti disampaikan Ketua GM ini, jangankan 1 bulan, berbulan-bulan jalanan menjadi panggung kami untuk menyuarakan kepentingan orang kecil. Seperti itu mungkin. Luar biasa ya, keberanian yang sangat hakiki. Tapi Kakak, kita dibenturkan pada satu pandangan bahwa setiap pemerintahan itu pasti ada plus minusnya. Apakah mungkin di chapter pertengahan dari kepemimpinan dari yang telah kita pilih sekarang, entah itu dari DPR maupun yang bupati, wakil bupati, karena saya tahu Bapak Bupati dan Wakil Bupati itu orang-orang cerdas itu. Tapi apakah dengan chapter sekarang yang penuh dengan banyak polemik ini akan kemudian juga semakin membuat beliau, para elit partai atau elit-elit yang sekarang berkuasa, memiliki getaran jiwa yang kuat juga untuk mengakomodir semua itu? Apakah menurut kakak mereka hal itu akan terjadi atau tidak? Entah itu dari sekian chapter kakak mereka bersuara dari hari ke hari, apakah kakak mereka akan menganggap bahwa hal itu akan terrealisasi? Ya, saya. Boleh, silakan. Menarik ya. Saya seperti tidak mau jadi posisi di korban lagi. Tapi begini, pada prinsipnya ini kan regulasi mengatur. Iya, benar. Negara hadir untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Sistem penerapan aturan, maksudnya pemerintah yang baik itu kan pemerintah yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, ya kan? Nah, aspek ini menjadi tolak ukur untuk menciptakan suatu iklim pemerintah yang baik. Kalau betul kita harus hormat bahwa bupati, wakil bupati, sekda kita bersama kabinet-kabinet yang ada di pemerintah Kabupaten Belu itu orang-orang cerdas. Nah, tapi kita tidak bisa melawan hukum. Karena ini memang perintah undang-undang jelas. Berarti kakak fokus pada legal standingnya ya? Perintah undang-undang jelas. Kalau kemudian di prosesnya ada hal yang salah, maka itu harus digali dan ditelusuri. Ya, karena kita tidak mau ada koron-koron berikut gitu. Itu baru negara hadir untuk rakyatnya. Ya itu menurut saya. Ya. Kalau Kak Vicky? Cukup sudah ya? Nanti dia terlalu panjang. Ini closing statement. Solusi apa dan harapan apa yang ingin kakak mereka suarakan dari tempat ini? Silakan. Saya dulu ya, dan korban Solusi dulu. dan juga harapan. Ya, langsung. Ya, dari korban pada Korban ya. dia mewakili teman-teman para korban. Oke. Ya, pada dasarnya semua kita yang merupakan korban dari kebijakan ini memiliki harapan besar, ya toh? Memiliki harapan besar. Mari kembalikan transparansi pemerintah yang baik itu pada realnya.
Oke. terapkan sistem perundang-undangnya pada realnya. Gitu. Dan kalau kemudian menggunakan hati nurani, bahwa Belu ini adalah bersahabat dan semua penerapan sistem kebijakan harus diikutsertakan dengan hati, maka mereka yang sudah menjadi korban, termasuk saya juga, pemerintah harus melihat itu dan diagendakan kembali. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya. Ya. Harapan Anso. Silakan Kak Vicky. Kalau saya pendek saja. Harapannya apa? Harapan Demo saya terus. pemerintah daerah Kabupaten Belu mengakomodir kembali teman-teman yang diberhentikan. Itu harapan saya. Yang kedua, pemerintah daerah jalankanlah visi misinya ini dengan bahasa baik-baiknya. Janji kampanye itu bergema di seluruh Kabupaten Belu ini, di 69 desa dan 12 kelurahan. Wow, Setidaknya realisasikanlah janji kampanye itu sebagai bukti nyata era perubahan yang dipimpin oleh pemimpin hari ini. Kalau memang dari saya yang terakhir, kalau memang kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada kaum yang lemah, masyarakat kecil, saya pastikan bahwa jalanan adalah tempat saya untuk menyuarakan kepentingan orang kecil. Silakan Ketua GMNI. Baik, Silakan. Kalau dari kita ini juga turut bertanggung jawab atau turut Iya. andil dari DPRD, anggota DPRD Kabupaten Belu yang di mana sudah menjadi perwakilan dari masyarakat Kabupaten Belu untuk mengambil aspirasi rakyat. Iya. Nah, jadi DPRD Kabupaten Belu harus betul-betul getol untuk kemudian memihakkan kepentingan mereka terhadap kepentingan rakyat semesta, ya, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi melandaskan pola pikir mereka sesuai dengan hati nurani, bagaimana melihat situasi yang terjadi di Kabupaten Belu yang terutama soal polemik tentang kontak daerah ini. Terus yang kedua, harapan yang sama juga, GM ini minta kepada Bupati dan Bapak Wakil untuk kemudian mengakomodir kembali. Iya. Ya, ini solusi terakhir untuk kemudian teman-teman atau saudara mereka yang sudah diberhentikan masuk kembali dalam tenaga kontak daerah karena ini soal kebutuhan ekonomi. Nah, apalagi kita dilanda dalam COVID-19 dan ini pemerintah juga harus pernah berpikir kritis, bukan hanya berpikir soal hal yang lain, tapi bagaimana berpikir soal perut banyak orang ini. Karena ketika mereka hilang mata pencaharian pekerjaan, maka juga mereka hilang soal ekonomi mereka. Iya. Nah, kita jangan sampai kita banyak angka kemiskinan itu semakin meningkat atau merantau itu semakin marak. Banyak anak Belu yang keluar dari Kabupaten Belu merantau di Kalimantan ataupun nanti piti mati yang datang. Nah, itu kita tidak mau. Mungkin seperti itu. Itu harapan kita bersama ya, agar semua masyarakat Kabupaten Belu ini hidup dengan sejahtera. Iya, itu harapan kita bersama. Dan ya, kita harapkan juga ada momen di mana antara yang elite dan juga antara yang borjuis dan proletar bisa duduk bersama. Kita berbincang-bincang begini supaya kita menemukan, jangan sampai dengan cara diskusi begini kan lebih bagus, kita bisa menemukan jalan keluar. Daripada seperti Kak Vicky, mereka pada akhirnya akan chapternya banyak sekali ya, harus jalanan yang menjadi ini tempat untuk bersuara, menyuarakan aspirasi. Lebih bagus ya, pemerintah juga sesekali turun lah, ya kan, cari satu tempat untuk kita saling share to care, berbagi pemikiran gitu. Karena pemerintah juga dulu awalnya adalah kita, sama seperti kita, cuman kesempatan dan rezeki orang itu berbeda-beda. Jadi kita harapkan one day kita bisa berkumpul lagi, kita berbicara, ya ini mungkin undangan terbuka ya, untuk bapak-bapak pemangku kekuasaan. Dan ya, kita di tempat ini bukan bermaksud untuk menghina atau membanding-bandingkan setiap rezim, karena masing-masing punya lebih dan kurangnya, tapi dari tempat ini semoga kita bisa mendapatkan value ya, pengetahuan dan juga isi hati dari kakak-kakak semua yang kemudian harapan akan didengar oleh pemerintah. Ya. Sekali lagi terima kasih buat kakak-kakak. Kita bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Semoga pada saat sesi itu kakak Vicky sudah tidak di jalan lagi ya. Semoga kita sudah dalam satu ruangan ya, bisa mempertemukan segala aspirasi kita. Terima kasih banyak dan sukses selalu. Toto lari mantap.